Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kita kali ini kita akan membahas soal masalah dalam penelitian. Tema ini merupakan lanjutan dari sesi kita sebelumnya di mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita simak konsep masalah dalam penelitian. Nah, ada 4 yang akan kita kupas atau bicarakan dalam masalah penelitian ini. Yang pertama, kita akan mengkaji kriteria pemilihan masalah, lalu membahas tipe-tipe masalah dalam penelitian. Yang ketiga, sumber masalah dalam penelitian. Keempat, pembatasan dan perincian masalah di dalam penelitian. Nah, yang pertama kita memahami masalah dulu dalam konsep pengertian. Pengertian dari masalah adalah kesenjangan atau adanya gap antara apa yang seharusnya ada dan apa yang terjadi. Nah, saya selalu menyampaikan bahwa masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Contohnya seperti ini, bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan IPK 4,0 atau lulus dengan cum laude, tetapi kenyataannya IPK-nya hanya 3,5 dan lulus bukan predikat cum laude. Nah, itu menjadi masalah. Jadi ketika Anda menemukan bahwa tujuan, harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, hal itu merupakan masalah. Nah, itu yang akan kita bahas dalam perspektif masalah dalam penelitian. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita berbicara kriteria pemilihan masalah. Nah, kriteria yang pertama, masalah harus jelas atau tidak meragukan. Nah, masalah itu ada yang tidak jelas atau ada yang meragukan. Nah, di mana kita mencari tahu letak masalah itu masih diragukan ketika konsepnya itu masih ada kata mungkin dalam pokok-pokok persoalan penelitiannya. Misalnya ada masalah antara harapan Anda tadi IPK Anda 4,0, IPK yang harapan Anda IPK 4,0 dan kenyataannya 3,5. Nah, sekarang Anda mencari di mana letak faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi. Nah, ketika faktor itu tidak jelas, meragukan, maka masalah yang Anda angkat di dalam penelitian Anda juga kemungkinan hasilnya juga akan meragukan. Jadi sebaiknya Anda tidak meragukan faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu. Nah, misalnya kemungkinan Anda tadi pada konsep IPK 4,0, nah Anda menganggap bahwa faktor yang menyebabkan Anda malas, ya. Nah, di situ Anda harus yakin bahwa faktor itulah yang menyebabkan, jangan hal yang lain. Contohnya kalau misalnya Anda meragukan sendiri bahwa yang menyebabkan IPK Anda tidak sampai 4,0, tentunya dalam hasil penelitian nanti kalau Anda meragukan masalah Anda, pada akhirnya hasil penelitiannya juga akan menjadi ragu-ragu. Sementara dalam penelitian ilmiah kita harus memastikan di mana letak sumber masalah yang kita angkat dalam penelitian. Jadi yakinkan diri Anda, masalah yang Anda angkat itu tidak meragukan dan harus jelas dari mana sumbernya. Nah, terus kriteria yang kedua, masalah itu hendaklah berarti bagi diri, orang lain, dan institusi. Jadi kemungkinan banyak masalah di sekeliling kita, tapi hal itu belum tentu berarti bagi kita. Misalnya masalah orang lain yang belum tentu tidak punya implikasi, tidak ada dampak pada diri kita. Begitupun masalah yang kita alami tidak ada dampak untuk orang lain ataupun institusi. Jadi sebaiknya angkatlah masalah yang menjadi fokus atau isu bersama dan menjadi masalah orang banyak, karena nanti impact-nya hasil penelitian itu bisa berguna bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi institusi atau masyarakat yang luas.
Nah, lanjut di kriteria ketiga, masalah yang diteliti hendaklah dalam batas kemampuan peneliti. Jadi ini penting, banyak mahasiswa yang tidak selesai pada akhir yang ingin menyelesaikan studinya. Kenapa tidak selesai? Karena penelitian yang dia angkat itu berada di luar dari batas kemampuannya. Jadi ambillah hal-hal yang memungkinkan Anda bisa selesaikan prosesnya. Jadi jangan mengambil penelitian atau juga mengangkat judul penelitian yang di luar dari kemampuan Anda untuk menyelesaikan. Jadi ambillah yang praktis yang bisa Anda selesaikan. Nah, kriteria yang keempat, masalahnya harus menarik untuk diteliti. Jadi cari poin-poin yang menjawab kenapa masalah yang Anda angkat itu menarik untuk diteliti. Kriteria yang kelima, masalahnya aktual ya. Aktual itu baru, hangat, sedang diperbincangkan. Kenapa? Supaya hasil penelitian Anda ini menjadi populer, secepatnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketika saat ini sangat dibutuhkan untuk diselesaikan. Nah, makanya 5 kriteria ini hendaklah menjadi pertimbangan dalam Anda memilih masalah penelitian yang akan Anda tuliskan. Selanjutnya, tipe-tipe masalah penelitian. Jadi ada 2 tipe masalah, ada masalah yang bersifat pribadi, ada juga masalah yang dapat diteliti. Masalah yang bersifat pribadi ini biasanya sangat sulit untuk kita teliti. Kenapa? Dia tertutup. Nah, yang mana masalah-masalah yang bersifat pribadi? Misalnya masalah di dalam keluarga, masalah Anda dengan temannya, dan lain-lain sebagainya yang itu sifatnya privasi. Nah, tipe-tipe masalah yang dapat diteliti, nah ini yang harus Anda angkat dalam penelitian, jangan tipe masalah yang sifatnya pribadi. Nah, yang mana masalah yang dapat diteliti? Yaitu masalah yang dapat kita dengan mudah ambil datanya, bisa kita amati dan tidak menjadi kontroversi. Karena kalau Anda keliru mengambil masalah, kemungkinan dalam prosesnya Anda tidak akan dapat menyelesaikan rencana penelitian Anda karena data atau sumbernya itu tidak bisa Anda ambil. Nah, jadi masalah yang dapat diteliti itu adalah masalah yang dapat kita ambil sumber data penelitiannya. Jadi ini ada 2 tipe masalah yang bersifat pribadi dengan masalah yang dapat diteliti. Nah, yang mana yang harus kita ambil kalau ingin mengangkat topik penelitian, yakni masalah yang dapat diteliti. Jangan mengambil masalah yang sifatnya pribadi. Nah, selanjutnya ada sumber masalah penelitian. Jadi sumber masalah penelitian ini bisa banyak. Nah, karena rangkaian fenomena yang terjadi di dalam masyarakat itu mungkin sangat banyak. Nah, dapat juga Anda mencarinya dari literatur. Jadi hal yang pertama yang mungkin Anda lakukan adalah cobalah untuk mengamati fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini Anda harus menjadi pengamat yang baik untuk menentukan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Masalah yang tadi ya kemungkinan kalau misalnya Anda tahu apa harapan dan apa kenyataannya, nah itu Anda bisa dengan mudah mengenali bahwa ini masalah, ini bukan, ini masalah pribadi, ini masalah yang dapat diteliti. Nah, sumber yang kedua, sumber masalah penelitian, Anda bisa dengan cara membaca literatur yang banyak, baik itu dari buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terbaru. Kenapa kita bisa mengambil sumber masalah dari jurnal dan hasil penelitian terbaru? Karena di sana biasanya ada saran bagi peneliti lain, terutama di bagian kesimpulan. Di situ biasanya ada rekomendasi dari hasil penelitian, mencari tahu apa rekomendasi dari hasil penelitian tersebut. Karena pada hakikatnya penelitian itu tidak selalu membahas masalahnya secara komprehensif, dia sangat spesifik. Jadi Anda bisa mengambil masalah walaupun temanya sama, mengambil masalahnya yang belum diteliti oleh orang lain.
Nah, jadi sumbernya biasanya ada di jurnal. Anda cari tahu misalnya variabel-variabel penelitiannya apa saja dan apa yang diteliti, dan cari tahu di mana masalah tersebut yang belum ia teliti. Nah, itu bisa menjadi ide dasar Anda untuk melanjutkan penelitian yang pernah diteliti oleh orang lain. Jadi rajin-rajinlah membaca literatur, membaca jurnal, dan membaca hasil penelitian terbaru. Karena jurnal sekarang ini sudah banyak. Anda sisa membuka open journal system di masing-masing institusi, lembaga, semua sudah terbuka secara luas dalam bentuk digital. Anda baca, cari kesimpulannya, rekomendasinya apa, hasil penelitiannya apa, lalu cari secara spesifik masalah-masalah yang belum ia bahas, dan itu bisa Anda lanjutkan sebagai ide dasar Anda untuk mengangkat masalah penelitian. Nah, ada juga pembatasan masalah. Nah, setelah Anda menentukan masalah, ini ada alur bagaimana cara kita membuat masalah itu menjadi lebih spesifik. Kenapa kita buat secara spesifik? Ini banyak pertimbangan. Biasanya pertimbangan waktu, pertimbangan materi, pertimbangan kekuatan Anda, dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya kita harus lebih spesifik masalahnya, juga akan semakin bagus hasilnya. Kenapa? Karena penelitian itu fokus, walaupun tidak secara holistik Anda membahas masalah itu, setidaknya ada hal-hal yang lain yang lebih fokus Anda bahas, yang bisa Anda temukan dan bisa berkontribusi bagi banyak orang. Nah, kita berangkat dari mana? Berangkat dari teori gejala dan fenomena yang kita lihat. Nah, setelah kita melihat gejala tersebut, fenomena tersebut, nah kita tuangkan masalahnya secara umum. Misalnya kita melihat gejala tentang kita melihat banyak gejala misalnya dalam aspek pendidikan saat ini, ya. Nah, gejala yang terjadi semakin banyak, misalnya anak SMA atau siswa yang tidak lulus pada ujian nasional. Nah, selanjutnya kita akan tuangkan secara umum. Jadi masalahnya apa? Masalahnya tentang pendidikan. Nah, sekarang masalah itu kita batasi lagi ke hal-hal yang lebih kecil. Masalah tentang pendidikan, lokusnya di mana? Oh, lokusnya ada di anak SMA. Anak SMA di bagian mana, di wilayah mana, kita spesifikkan lagi sampai kita mendapat masalah penelitian yang sudah sangat terbatas dan spesifik. Nah, pada akhirnya Anda kecilkan terus lokusnya, lebih spesifik, lebih bagus. Awalnya tadi dari pendidikan ke anak SMA kelas berapa dalam materi apa, pembelajaran apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu cara membuat masalah yang kita angkat menjadi lebih spesifik, walaupun berangkat dari gejala yang bersifat umum, masalahnya juga umum, tetapi sebagai seorang peneliti, ambillah hal-hal yang sifatnya spesifik, batasi masalah itu. Saya analogikan begini, dalam rumah memang banyak masalah, mungkin ada masalah pada atapnya yang bocor, airnya yang macet, listriknya yang boros, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Anda hanya ingin mengupas satu masalah, misalnya hanya ingin membahas tentang atap yang bocor, walaupun di dalam rumah tersebut ya banyak masalah lain. Nah, makanya yang diharapkan Anda bisa fokus pada dalam masalah penelitian Anda. Baik, mungkin itu saja cara-cara memilih masalah di dalam penelitian. Untuk implementasi nantinya kita akan bahas pada topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.